Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan kita menuju kesuksesan, yaitu mengenali dan menghindari tipe-tipe orang yang bisa menghambat langkahmu. Orang-orang ini mungkin ada di sekitarmu atau bahkan di tempat kerjamu. Mungkin bisa juga berada di lingkaran pertemananmu. Mereka bisa menjadi penghalang besar dalam mencapai tujuanmu. Jadi, bersiaplah karena setelah menonton video ini, kamu akan lebih siap untuk menjauhkan diri dari pengaruh negatif dan mulailah untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Mari kita mulai petualangan hari ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mendapatkan lebih banyak wawasan seperti ini. Tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten berharga dari kami. Yang pertama, yang harus kamu hindari adalah mereka yang selalu pesimis dan suka mencela. Orang-orang yang seperti ini bukan hanya melihat setengah gelas sebagai setengah kosong. Mereka bahkan yakin gelas itu akan pecah sebentar lagi. Setiap kali kamu datang dengan ide baru atau kegembiraan tentang proyekmu, mereka akan menyiramnya dengan keraguan dan kekhawatiran. Itu tidak akan berhasil, kata mereka, atau sudah banyak yang mencoba dan gagal. Mereka bukan sekedar realis, mereka adalah penyebar pesimisme yang bisa menularkan energi negatif. Mereka sangat kuat hingga bisa meracuni pikiranmu, mulai meragukan kemampuanmu sendiri. Mereka seperti kabut tebal yang menghalangi pandanganmu terhadap potensi dan peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Hindari orang-orang seperti ini sebisa mungkin. Jika kamu terus berada di sekitar mereka, kamu akan merasa tertekan dan kehilangan kepercayaan diri. Mereka bisa mengubah mimpi-mimpi besar menjadi sekedar bayang-bayang ketakutan. Lebih baik cari teman atau mentor yang melihat kekuatanmu bukan kelemahanmu, dan yang mendorongmu untuk tumbuh, bukan yang menyeretmu ke bawah. Yang kedua, suka memanipulasi dan memanfaatkanmu. Orang dengan sifat yang seperti ini lebih licik dan berbahaya. Mereka yang suka memanipulasi dan memanfaatkanmu adalah seorang master dalam seni memutar balik fakta. Mereka datang dengan wajah penuh senyum, tetapi di balik itu semua, mereka menarikmu ke dalam jaring mereka. Saat kamu merasa rendah diri atau membutuhkan dukungan, mereka akan muncul dan menjanjikan bantuan atau nasihat. Namun segera setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, baik itu uang, waktu, atau sumber daya lainnya, mereka menghilang atau berubah sikap meninggalkanmu sehingga kamu mungkin tidak menyadari bahwa kamu sedang dimanfaatkan. Sampai terlambat mereka menggunakan kata-kata manis dan janji-janji palsu untuk membuatmu merasa bingung, sementara di balik mereka hanya fokus pada apa yang bisa mereka ambil dari dirimu. Untuk menghindari terjebak dalam perangkap mereka, belajarlah untuk mengenali tanda-tandanya. Ketidakkonsistenan antara kata dan tindakan, kecenderungan untuk meminta lebih daripada memberi, dan kebiasaan menyalahkan orang lain. 3. Tidak suportif dan selalu meremehkan. Yang ketiga ini kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak suportif dan selalu meremehkan orang lain. Orang-orang ini bisa menjadi racun perjalanan kesuksesanmu karena mereka tidak pernah melihat nilai atau potensi usahamu. Mereka cepat sekali menemukan kekurangan dan lambat memberikan pujian atau dorongan. Bayangkan saja kamu sedang berbagi tentang sebuah proyek atau ide yang kamu banggakan,
alih-alih memberikan dukungan atau feedback. Orang-orang seperti ini langsung menyerang dengan kritik yang merendahkan. Mereka akan berkata, itu tidak akan pernah berhasil, atau kamu tidak punya apa yang dibutuhkan. Untuk itu, pendekatan mereka selalu membuatmu merasa kecil dan tidak berarti mengikis kepercayaan diri dan motivasimu lebih jauh. Orang-orang seperti ini seringkali membuat standar yang tidak masuk akal dan menuntut kamu mencapainya hanya untuk meremehkan usahamu. Ketika kamu mencoba, mereka tidak hanya tidak memberikan dukungan, tetapi aktif menciptakan hambatan dan rintangan dengan kata-kata dan tindakan mereka yang meremehkan. Untuk menghadapi tipe orang seperti ini, penting untuk mengingatkan diri sendiri tentang nilai dan kekuatanmu. Cari lingkungan yang membangun, tempat kamu dikelilingi oleh mereka yang menghargai dan mendukungmu. Ingat, pendapat orang lain tentang kamu bukanlah definisi dirimu. Jangan biarkan mereka yang selalu meremehkan membatasi apa yang bisa kamu capai. Yang keempat, selalu berusaha untuk bersaing denganmu. Yang keempat, kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang selalu berusaha untuk bersaing denganmu. Tipe ini tidak hanya ingin sukses sendiri, tetapi mereka juga ingin memastikan bahwa mereka selalu satu langkah di depanmu. Orang-orang ini bisa sangat halus dalam cara mereka bersaing. Mungkin mereka bisa memuji kamu di depan umum, tetapi di belakang mereka bekerja keras untuk menggali informasi atau mencari kelemahanmu untuk dijadikan keuntungan bagi mereka. Mereka cenderung menciptakan situasi di mana setiap kesuksesanmu dirasakan sebagai kekalahan bagi mereka, yang membuat interaksi dengan mereka yang penuh dengan ketegangan dan permainan kekuasaan. Mereka juga seringkali meniru ide atau bahkan usaha kamu, tidak untuk mencapai penghormatan, tetapi untuk mengungguli atau merusak reputasimu. Tidak cukup bagi mereka untuk berhasil sendiri. Mereka ingin memastikan bahwa mereka terlihat lebih baik, lebih cerdas, atau lebih sukses dari kamu. Untuk menghadapi tipe orang seperti ini, fokuslah pada jalurmu sendiri dan jangan terjebak dalam permainan mereka. Ingat bahwa kesuksesanmu tidak perlu didefinisikan oleh komparasi dengan orang lain. Tetaplah tujuan dan kerjakan dengan integritas. Jangan biarkan kebutuhan mereka untuk bersaing mengalihkanmu dari visi dan nilaimu. Dengan demikian, kamu bisa terus maju tanpa terbebani oleh iri hati dan persaingan yang tidak sehat ini. Yang kelima, penuh drama dan konflik. Yang terakhir adalah tipe orang yang hidup seperti sinetron yang tidak pernah berakhir. Mereka yang penuh drama dan konflik untuk menarik orang lain ke dalam pusaran masalah mereka. Jika ada konflik, orang-orang ini cenderung menciptakan badai dalam setiap situasi, bahkan yang paling sepele sekalipun. Mereka senang berada di pusat perhatian dan menggunakan emosi yang meledak-ledak untuk menarik orang lain ke dalam masalah mereka. Orang-orang penuh drama ini seringkali membuat masalah kecil menjadi besar, mencari simpati atau perhatian melalui cerita yang dilebih-lebihkan atau distorsi fakta. Mereka bisa sangat melelahkan karena kamu harus mengatasi krisis yang mereka ciptakan atau mendengarkan keluhan yang tak berkesudahan. Lebih dari itu, orang-orang ini cenderung menyalakan api konflik antar orang lain. Mereka mungkin menyebarkan rumor-rumor yang memprovokasi perselisihan atau sengaja menimbulkan kesalahpahaman. Untuk melihat reaksi orang lain, mereka tidak hanya menciptakan drama, mereka menjadikannya bagian tak terpisahkan dari interaksi sehari-hari. Untuk menjaga keseimbangan mental dan fokusmu, sangat penting untuk menjauhkan diri dari orang-orang seperti ini. Belajar untuk mengenali tanda-tanda awal drama
dan mengambil langkah. Tetapkan batasan dan jangan ragu untuk menjauh atau mengurangi interaksi. Ketika kamu merasa situasi mulai berubah menjadi tidak sehat, ingat waktu dan energimu terlalu berharga untuk terbuang pada drama yang tidak perlu. Itulah tadi 5 tipe orang yang sebaiknya kamu hindari dalam perjalanan mencapai kesuksesanmu. Mengenali dan menjauhkan diri dari orang yang pesimis, manipulatif, tidak suportif, selalu bersaing, dan penuh drama adalah langkah penting untuk menjaga. Ingat, lingkunganmu memiliki pengaruh yang besar pertumbuhan pribadi dan profesionalmu. Oleh karena itu, pilihlah ya dengan bijak siapa yang kamu biarkan untuk tetap dan berpengaruh dalam kesuksesanmu. Jadi orang-orang yang mendukung, memotivasi, dan mendorongmu untuk menjadi versi yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini.